pagi yang gelap, kota berjiwa membalap. Tenang Sekigahara jadi saksi pertempuran abadi demi negeri ini. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang. Bersemangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Akhirnya, para ninja yang mengambil jalan kebenaran memilih untuk bergabung demi menumpas Antek Nobunaga. Pastinya, ini akan menjadi misi yang sulit. Belum lagi, perang Sekigahara yang akan kembali berlangsung. Pada dasarnya, ninja juga seperti tentara bayaran, apalagi mereka yang tidak memiliki dukungan. Mereka bersedia bergerak asal ada bayarannya, tidak peduli itu misi benar ataupun salah. Meskipun tidak semuanya, tapi rata-rata semua ninja memanglah seperti itu. Shiroi, lalu bagaimana kita akan bertindak? Tanya Hiruzen. Sebetulnya, aku sudah perintahkan Kotaro untuk bertindak. Akan lebih efisien jika kita bergerak sendiri-sendiri. Memang resikonya akan tinggi, tapi tindakan ini sangat tepat, balas Shiroi. Aku setuju dengan pendapat Shiroi-san. Memang resikonya akan tinggi, akan tetapi tidak perlu memantaunya terlebih dahulu. Bergerak jika dirasa yakin menang, dan tetap memantau sambil menunggu bantuan jika lawan di atas kita, jelas Hanzo. Itulah kenapa kita semua kemari. Klan Tsurugi adalah tempat yang cocok untuk menjalankan strategi ini. Mohon maaf jika menyela. Maksud Anda cocok bagaimana? Kami hanyalah klan menengah. Aku takut mengecewakan tuan-tuan semuanya, ucap Bansai dengan sopan. Bansai-san, tidak akan ada yang mencurigai kita. Sebagai klan menengah yang baru saja kehilangan pemimpin, mereka akan mengecap kita tidak memiliki ancaman. Tidak akan ada yang tahu bahwa Kenji Shang saat ini yang memimpin. Klan Sarutobi, klan Hojoru, dan Iga adalah klan besar yang menjadi pusat perhatian di kalangan atas. Jika pusat rencana kita tempatkan di salah satu klan tersebut, tentu saja akan menarik perhatian. Bisa-bisa sebelum kita bertindak, mereka sudah menyiapkan perangkap, jelas Ayah. Aku sekarang mengerti, Ayah sama. Baiklah, jika begitu, aku akan bergerak lebih dulu. Ada satu klan yang harus aku kunjungi, ucap Hiruzen. Tunggu dulu, Hiruzen-san. Kenapa kau buru-buru? Apakah kau tidak ingin bertemu dengannya? Balas Kenji. Hiruzen yang sudah berdiri dan bersiap untuk pergi menghentikan niatnya. Maksudmu, kau bilang tidak tahu dia berada di mana sekarang. Lalu bagaimana kau bisa menjelaskan ucapanmu barusan, Kenji? Aku sama sekali tidak tahu dia ada di mana. Tapi tiba-tiba ia menghubungiku melalui ikatan spiritual bahwa ia akan datang kemari. Kapan? Hiruzen langsung tidak sabaran. Seharusnya tidak lama lagi, Hiruzen-san. Lapor, kedua bocah yang sebelumnya kemari datang lagi. Ini ia bersama banyak orang menunggu perintah Ayah sama, Kenji sama. Waktu yang tepat, mari kita sambut mereka. Semuanya keluar dari aula. Banyak yang penasaran siapa yang datang kali ini. Bahkan harus disambut langsung oleh Kenji. Selamat datang, Sensei. Semuanya terbelalak mendengar ucapan Kenji. Mereka berikan hormat seperti bertemu dengan gurunya. Kenji-san, maksudnya apa ini?
kedua bocah ini adalah gurumu. Tolong jangan bercanda. Shiroi-san, Hiruzen-san. Sepertinya Hanzo juga kebingungan. Shiroi dan Hiruzen tahu bukan kedua bocah itu yang ia panggil sebagai sensei, tapi pria tua biasa dengan penampilan rakyat jelata sambil membawa tongkat. Lama tidak berjumpa kawan lama. Hormat Shiroi. Kau benar-benar masih hidup. Hiruzen langsung menghilang dan tiba-tiba berada di samping Mifune dan menyerangnya. Kepala desa Mi. Takeru berusaha mencegah. Kenji langsung memotong pergerakan Takeru. Tenanglah nak, mereka hanyalah main-main, Ucap Kenji. Takeru kembali menurunkan Zenbato dan melihat pertarungan tersebut. Sekalipun Takeru tidak ikut campur, ia tidak akan bisa mengimbangi kemampuan kedua orang tua itu. Pergerakan mereka bahkan tidak terlihat, hanya terlihat sesekali kilatan di dalam pusaran angin yang mereka buat. Pertarungan mereka ini benar sangat jauh dari apa yang bisa aku lakukan. Bansai sampai keringat dingin melihatnya. Benturan keras terjadi. Mifune dan Hiruzen sama-sama terpental ketika seseorang menghentikan pergelutan mereka. Sudah cukup. Jika kalian teruskan, hutan ini bisa hancur. Mengganggu saja kau Shiroi. Tapi benar apa yang Shiroi katakan. Lebih baik kita hentikan, Kata Mifune. Baiklah jika begitu. Aku senang kau masih hidup, Mifune. Kenapa seolah-olah kau berharap aku mati saja, Hiruzen? Kita semua sudah tua. Bersikaplah selayaknya orang tua. Kita diperhatikan oleh generasi muda. Jagalah wibawa kalian itu. Balas Shiroi. Berisik kau itu Shiroi. Mereka tidak pedulikan yang lainnya. Reuni mereka lebih penting dari apapun. Saat ketiga senior itu muncul, mungkin alam Sakura akan benar-benar terguncang. Kepala desa Mi, ia sehebat itu. Jadi selama ini ia hanya pura-pura lemah. Batin Matachi. Aku tidak tahu jika kepala desa Mi sebenarnya sangat hebat. Tapi aku tidak menyangka bahwa ia akan lebih sehebat ini. Takeru juga membatin hal yang sama. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, suasana yang tenang, di langit kekaisaran menyimpan jutaan misteri. Aktivitas di istana Oda begitu normal, tampak seperti istana pada umumnya, tenang dan penuh kedamaian. Asai Nagasama bukanlah satu-satunya daimyo yang dimanipulasi oleh Oda Nobunaga. Banyak juga klan-klan samurai yang telah dimanipulasi. Hanya saja, Asai Nagasama sudah lama menyadarinya, dan selama ini ia terus berpura-pura mengikuti Nobunaga sambil mencari kelemahannya. Sayangnya, Asai sama sekali tidak pernah bisa mendekati Nobunaga. Alasan apapun yang Asai gunakan untuk bertemu Oda selalu saja diwakilkan oleh Nohime, istrinya. Asai-sama, berhentilah untuk bertindak diam-diam. Jika Oda-sama mengetahuinya, Anda akan berada dalam masalah. Pinta Oichi. Bagaimana mungkin aku berhenti? Banyak orang-orang yang telah dimanipulasi olehnya. Dan kau tahu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka hanya dijadikan boneka oleh Mitsuhide. Setega itu ia menjadikan mereka boneka. Kau tahu bukan, metode Mitsuhide itu sangat kejam. Mereka yang menjadi boneka tidak bisa mati. Aku sungguh prihatin dengan Muramasa. Ia harus mengalami nasib seperti itu. Asai-sama, tolong pelankan suaramu. Kita ada di istana. Jika orang lain mendengarnya, akan buruk untukmu. Jika saja saat itu bukan dirimu yang diutus untukku, mungkin saja
Aku benar-benar telah dikendalikan. Aku hanya khawatir tentangmu, Oichi. Lambat laun kau pasti akan ketahuan. Maka dari itu, sebelum terjadi, aku, Asai Nagasama, akan menyingkirkan iblis itu. Setelah itu, hidup kita akan bersama dalam damai. Naga masa sama. Oichi membalas pelukan Asai. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa percakapan mereka jelas didengar oleh sosok yang telah bersembunyi di luar ruangan mereka. Kalian terlalu percaya diri. Kalian terlalu meremehkan aku. Batin Mitsuhide. Oda Nobunaga sebenarnya sudah tahu niat Asai dan juga pengkhianatan Oichi. Akan tetapi, Oda sengaja diam karena apapun upaya yang dilakukan Asai tidak akan bisa ia lakukan. Asai masih cukup berguna, maka dari itu Oda membiarkan saja. Selama ia tidak melawan secara terang-terangan, Oda tidak perlu bertindak tegas. Sementara itu, di dalam ruangan Tori, kita tidak bisa mengikuti arus yang sedang terjadi di alam ini, karena ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Kita harus bertindak tanpa melibatkan penghuni alam ini sebisa mungkin. Bagaimana menurut kalian? Tanya Tori. Benar, menurutku kita terlalu bertele-tele di sini. Kita sudah tahu tujuannya, jadi tunggu apa lagi? Kemungkinan Jiro yang Mas Desta cari ada di Istana Oda. Tapi jangan terlalu berharap akan itu, balas Jaka. Aku berharap Jiro masih bisa diselamatkan. Tapi jika tidak, mau bagaimana lagi? Tujuan kita sudah jelas. Kapan kita akan bergerak, Des? Tanya Desta. Sekarang. Tapi Tori-san, aku bingung harus berbuat apa, ucap Hito. Hito-san, kau tidak seharusnya mengikuti peraturan yang ada di alam ini. Kita sudah mengetahui tujuannya. Tunggu apa lagi? Aku tahu Desta-san. Aku hanya khawatir dengan ayah. Dia benar-benar tidak mau mendengarkan ucapanku. Baiklah, kita akan menyusul ayah-sang lebih dulu. Aku juga tidak berencana untuk habis-habisan melawan iblis Oda. Jika Itsuki bisa lolos dan syukur-syukur Jiro ada di sana, kita hanya perlu membawanya pergi. Maafkan aku, Masamune-san. Memang seharusnya kami tidak terlibat lebih jauh lagi. Tori-san, asalkan Itsuki bisa bebas, itu sudah lebih dari cukup, balas Masamune. Mereka akan menjemput ayah. Entah bagaimana tanggapan ayah, itu urusan belakangan. Tujuan mereka tidak hanya di dunia kecil, masih banyak tempat yang harus mereka datangi. Tapi kemunculan Tori dan lainnya sebenarnya telah merubah banyak tatanan kehidupan di alam Sakura. Andai saja Tori dan lainnya tidak muncul, iblis Oda tidak akan bertindak lebih cepat. Itsuki kemungkinan besar juga tidak akan pernah keluar dari wilayahnya. Apakah keputusan Tori itu benar? Sungguh, ia akan mengabaikan alam Sakura. Di tenda utama di mana Hideyoshi berada. Tidak bisa. Bagaimana kalian bisa bertindak seenaknya? Kalian memiliki tanggung jawab. Enak saja ingin pergi sesuka hati kalian, teriak Shingen. Shingen sama. Diam kau Yukimura. Hukumanmu belum selesai karena bertindak tanpa perintah dariku. Yukimura terpaksa diam. Ia berusaha untuk membela, tapi dirinya sendiri dalam situasi yang sama. Tori-san, jujur, aku tidak ingin mencegahmu. Tapi sebagai seorang daimyo, kau tidak bisa bertindak semaumu. Kau memiliki puluhan ribu pasukan di belakangmu. Bagaimana dengan mereka? Apakah akan kau tinggalkan begitu saja? Tanya Hideyoshi. Ya, aku memang salah. Tapi bukan keputusanku ini yang salah. Aku salah telah menerima gelar daimyo ini. Jika bisa, aku ingin menyerahkannya kembali, tegas Tori. Oh, apa yang dia katakan? Menyerahkan gelar daimyo? Apa ia tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan gelar itu?
benar. Sebenarnya, apa yang ingin ia lakukan sampai-sampai ia rela melepas jabatannya? Seperti apa itu? Entahlah, tapi aku rasa itu sangat penting dan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Ucap lainnya di ruangan tersebut. Jika Torisama berniat melepas gelarnya, kami juga akan melakukan hal yang sama. Sederet para jenderal 300 dan 1000 yang dipimpin oleh seorang Daiken juga menyatakan keputusan mereka untuk tetap mengikuti Tori. Tidak. Kalian adalah pasukan Toyotomi. Kalian harus melindungi Hideyoshi sama. Mau Torisama, kami sebagai seorang samurai akan selalu mengikuti junjungan kami hingga mati. Itulah jalan dari hati kami seorang samurai. Intinya, keteguhan mereka itu tidak pernah bisa diubah. Mereka memanglah pasukan Toyotomi. Di dalam pasukan Toyotomi, mereka hanyalah sosok jenderal biasa ataupun komandan biasa. Meskipun mereka bagian dari prajurit Toyotomi, mereka tidak memiliki tuan yang benar-benar bisa mereka layani dengan benar. Karena saking banyaknya jenderal dan prajurit, dan seorang daimyo yang terbatas, membuat mereka tidak bisa memiliki tuan yang harus diikuti. Saat Tori diangkat menjadi daimyo, itu adalah kesempatan bagi mereka. Jika tiba-tiba saja Tori menyatakan untuk mundur, tentu saja puluhan jenderal di bawahnya juga akan ikut. Dan juga ribuan prajurit yang mengikuti mereka akan ikut serta. Kau lihat sendiri, Tori-san. Tidak semudah yang kau pikirkan. Apakah kau akan mengabaikan mereka? Tanya Hideyoshi. Itu sungguh merepotkan juga. Tori menggaruk kepalanya. Izin untuk bicara, Hideyoshi-sama. Ucap Masamune. Silahkan, pemimpin Klandit, Masamune-san. Mungkin jika Torisa memiliki wakil, ia tidak perlu harus mengundurkan diri. Pasukannya masih bisa berada di tempatnya tanpa harus membubarkan mereka. Ya, itu memang benar. Apakah Torisa memiliki wakil yang bisa memegang amanah ini? Benar juga. Aku tidak terfikirkan sampai di situ. Segera akan aku diskusikan soal ini. Balas Tori. Aku rasa yang lainnya yang juga ingin bertindak bersama Tori-san juga memahami situasi kalian masing-masing. Secara pribadi, aku tidak melarang kalian untuk bertindak semau kalian. Tapi, carilah solusinya untuk mempertanggungjawabkan posisi pengikut kalian. Kami mengerti, Hideyoshi-sama. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, silahkan pergi. Terima kasih, Hideyoshi-sama. Rombongan Tori kemudian meninggalkan tenda utama. Kau terlalu baik hati, Hideyoshi-san. Karena sikapmu inilah, bahkan anak angkatmu berani untuk memberontak. Ucap Shingen. Takeda-san, katakan padaku, pemimpin seperti apa yang kau inginkan? Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya atau pemimpin yang ditakuti oleh rakyatnya? Pertanyaan macam apa itu, Hideyoshi-san? Apa hubungannya dicintai dan ditakuti? Sudah sewajarnya seorang pemimpin dihormati. Lalu, dari mana rasa hormat itu muncul, Takeda-san? Tentu saja, karena kita menjadi seorang pemimpin, mereka wajib menghormati kita. Ya, itu memang benar. Tidak salah apa yang kau katakan, Takeda-san. Tapi bagiku, bukan hanya sekedar dihormati saja. Aku hanya ingin melihat mereka yang ada di bawahku merasa nyaman. Hormat bukan karena takut padaku, tapi percaya padaku. Memang, apa yang aku lakukan ini menunjukkan sisi lemahku dan berpotensi besar terjadinya pemberontakan. Akan tetapi, bukan berarti aku tidak bisa bertindak dengan tegas. Mereka bertindak kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian patut untuk dihukum. Dan mereka yang bertindak untuk kebaikan patut untuk diberikan apresiasi.
tindakan Torisa mungkin memang melawan aturan, tapi tujuannya sudah pasti benar. Melawan Iblis Oda bukanlah perkara yang mudah, tapi aku mempercayainya, Takeda-san. Jika memang mereka berhasil menyingkirkan Oda, maka alam Sakura akan kembali normal. Aku juga berharap demikian. Tapi, apa mungkin mereka bisa melakukannya? Banyak hal yang tidak kau ketahui, Takeda-san. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, karena aku sendiri sebenarnya tidak yakin siapa mereka sebenarnya. Tapi aku percaya seseorang yang diakui oleh Itsuki pasti bisa diharapkan. Kita lihat saja buktinya nanti, Takeda-san. Jujur saja, aku sendiri ragu dengan kemampuan Itsuki. Tapi, seperti yang kau bilang, kita lihat saja nanti. Di dalam tenda Tori, Anko, aku ingin minta tolong kepadamu. Tori-sama, katakan saja, tidak perlu memohon seperti itu. Aku ingin kau menjadi wakilku dan gantikan aku sementara waktu. Tapi Tori-sama, Anko, hanya kau yang bisa aku percayai untuk tugas seperti ini. Kau dan saudarimu pasti bisa melakukannya. Aku mohon, aku percaya padamu. Kali ini aku akan baik-baik saja. tapi aku... Kalian semuanya, tolong pergi dulu. Ada sesuatu hal penting yang harus aku bicarakan dengan Anko. Pinta Tori kepada yang lainnya. Ois, sesuatu yang penting apaan? Kau hanya ingin... Jangan dikatakan Mas Jaka. Ayo pergi. Kita tidak boleh mengganggu. Ito-san, ayo pergi. Ucap Desta. Kalau begitu, aku juga akan pergi. Aku akan menemui Kojiro terlebih dahulu. Ingat, jangan tinggalkan aku, Tori-san. Terima kasih semuanya. Mereka semuanya meninggalkan ruangan Tori. Shira, Roka, dan anggota lainnya juga langsung pergi. Hanya ada mereka berdua kali ini. Tori-sama, Wajah Anko langsung memerah. Hari berikutnya, semuanya sudah bersiap. Mereka akan pergi ke Gunung Surugi terlebih dahulu. Tori-sama, tolong berhati-hatilah. Itu pasti, Anko. Kabari aku jika ada sesuatu. Beberapa anggota Sendan aku tinggalkan juga untukmu. Gunakan mereka sebaik mungkin. Terima kasih Tori-sama. Rombongan Tori akhirnya berangkat. Selain beberapa anggota Zendan, Tori juga menempatkan beberapa anggota Shira untuk mengawal Anko. Sepeduli itulah Tori kepadanya. Sementara itu, di klan Surugi, mereka sudah melakukan misi mereka. Kotaro yang dari awal sudah diberikan perintah oleh Shiroi sudah menempatkan para anggotanya di berbagai klan sebagai mata-mata. Ada sekitar 20 klan kecil yang telah mendukung Nobunaga, 7 klan menengah, dan 2 klan besar. Sedangkan yang menolak bergabung dengan Nobunaga, 6 klan kecil, 4 klan menengah, dan 1 klan besar. Rata-rata klan kecil ninja yang menolak bergabung dengan Nobunaga sudah dimusnahkan. 3 dari 4 klan menengah hampir mengalami kehancuran, dan hanya ada 1 klan besar yang masih bisa bertahan. Aliansi Surugi kemudian bergerak merangkul mereka yang masih bisa bertahan dan memberikan tambahan dukungan bagi klan yang masih bisa melakukan perlawanan. Klan Tenchu, Yoshikatsu, anak dari Yoshimitsu, mendeklarasikan perang dan menantang Kenji untuk duel hidup dan mati. Yoshikatsu menolak bergabung dengan Nobunaga karena mereka memiliki dendam yang harus mereka balas. Sementara klan Nari yang telah kehilangan Narimoru menjadi ninja pelarian. Klan Nari bubar dan menghilang tanpa jejak. Namun, ada satu klan yang mengejutkan semua orang. Itu adalah klan Bakuto. Setelah kematian Tetsu, Hiruzen berharap ia bisa mengusung sisa anggota klan Bakuto. Seandainya mereka tidak mau bergabung dengan klan Sarutobi, Hiruzen berencana untuk bergabung dengan mereka agar ia bisa memimpin klan
yang ditinggalkan oleh sahabatnya itu. Tapi sayangnya, Hiruzen tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Sebab seluruh anggota klan Bakuto yang tersisa memilih untuk harakiri. Mereka melakukan bunuh diri massal. Hal ini sangat disesalkan oleh Hiruzen. Ia tidak hanya gagal meyakinkan anaknya dan menyelamatkannya, tapi juga tidak bisa mempertahankan klan yang telah didirikan oleh sahabatnya itu. Dengan matinya seluruh anggota klan Bakuto, kini tidak ada lagi klan Bakuto. Lapor, kita kedatangan tamu. Wah, siapa lagi kali ini yang datang? Bawa mereka kemari. Balas Bansai. Siap. Oh, ternyata kalian. Maaf, tidak bisa menyambut Anda sekalian. Kata Bansai. Tidak perlu dipikirkan tentang itu, Bansai-san. Balas Tori. Ito-san, apa yang kau lakukan di sini? Tanya ayah. Kami juga bagian dari aliansi, Ayah-chan. Jawab Tori. Begitu Ayah-chan. Mari ke ruangan utama. Di sana juga berkumpul Shiroi dan lainnya. Bansai langsung mengantarkan rombongan Tori menuju ke ruangan utama. Di sana ada Mifune, Hiruzen, Shiroi, Kenji, dan lainnya. Setelah bertemu, mereka saling menyapa, beramat tamah dan hormat satu sama lain. Tori juga mengatakan pada intinya bahwa ia datang untuk menjemput ayah. Tujuan lainnya adalah untuk pergi ke istana Oda Nobunaga. Aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada kalian. Apa yang terjadi di alam ini memang bukan urusan kita. Tapi jika kalian memintaku untuk pergi begitu saja, maaf, aku tidak bisa. Tolong jangan memaksaku. Ucap ayah. Kami tidak memaksamu, Ayah-san. Jika itu pilihanmu, kami tidak akan memaksa. Setidaknya itu akan di sini bersamamu, Kata Desta. Ya, itu benar. Apa yang dikatakan Desta-san. Aku akan di sini bersamamu, Ayah-chan. Sahut Ito. Terima kasih telah memahamiku semuanya. Mereka semuanya tersenyum mendengarnya. Jika kalian ingin datang ke istana Oda, sertakan aku. Aku tahu jalan yang aman untuk melewati hutan iblis. Pinta Hiruzen. Tolong ajak juga mereka. Takeru dan Matachi juga pernah memasuki hutan iblis dan keluar dengan selamat. Sahut Mifune. Kami tidak keberatan. Siapa saja yang akan ikut. Balas Tori. Aku tidak bisa ikut kalian, tapi Kotaro akan ikut bersama kalian. Kata Shiroi. Mohon bimbingannya, Tori-sama. Ucap Kotaro. Tidak perlu sesopan itu, Kotaro-san. Jika begitu, tidak perlu mengulur waktu lagi. Ayo kita berangkat. Ucap Jaka. Oh, aku agak lupa jalan menuju ke hutan iblis. Sebelah mana ya? Hiruzen mulai mengingat-ingat sambil mengelus jenggotnya. Sepertinya kami masih ingat menuju hutan aneh itu. Benar kan, Takeru? Ya, itu benar. Benarkah? Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Pinta Desta. Mereka akhirnya berangkat. Apakah mereka akan benar-benar memasuki hutan iblis? Kesulitan seperti apakah yang akan mereka hadapi? Mereka telah berangkat. Aku sangat was-was. Bukan karena aku tidak mempercayai mereka, tapi hutan iblis yang aku ketahui sangatlah misterius. Itu adalah tempat yang berbahaya, ucap Hito. Aku sependapat denganmu, Hito-san. Tapi aku yakin mereka pasti bisa melewatinya. Tapi aku merasa aneh. Kenapa hanya ada satu tempat saja yang disebut sebagai hutan iblis? Dan kenapa hanya ada satu tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk monster berbahaya itu? Aku yakin hal ini ada pengaruhnya serta berkaitan dengan iblis Oda. Ayah menimpali. Memang benar, hutan iblis itu ada kaitannya dengan iblis Oda. Tapi juga tidak benar keseluruhannya. Hutan iblis itu diciptakan
Awalnya, hutan iblis hanyalah hutan pada umumnya yang memiliki habitat yang sama dengan wilayah lain. Adanya hewan-hewan iblis di sana karena perubahan genetik yang sengaja diciptakan oleh seseorang. Jelas Mifun. Aku juga sempat menduga hal seperti itu, Tuan Mifun. Kira-kira siapa yang menciptakan para monster itu? Tanya ayah. Aku juga ingin mendengarnya. Tolong. Awalnya, hutan iblis itu adalah sebuah kota. Kota yang bernama Saburai, dipimpin oleh samurai hebat yang bernama Sasaki Kojuro. Peristiwa besar terjadi saat itu. Mifun mulai menceritakannya. Ledakan besar telah terjadi dan menghancurkan bangunan yang dikenal dengan sebutan tempat pelatihan yang dimiliki oleh seorang sensei bernama Sasaki Kojuro. Kojuro Sensei! Kojuro Sensei! Panggil salah satu samurai dari kejauhan. Para samurai pun terkena dampak dari guncangan dahsyat ini karena mereka belum sempat pergi jauh dari sana. Bangunan di samping mereka runtuh dengan cepatnya karena guncangan dari ledakan tersebut. Tempat pelatihan itu meledak tak kira-kira dari ujung kota Saburai hingga terdengar sampai di kota lainnya. Semua orang telah dievakuasi sebelumnya karena kota Saburai baru saja diinvasi oleh monster yang merupakan rekayasa genetik yang diciptakan oleh seorang penyihir yang bernama Mitsuhide. Ia juga seorang ilmuwan yang membuat racun yang dapat mengubah makhluk lain menjadi monster. Racun ini disebut sebagai racun jiwa. Racun itu tidak hanya dapat membuat seseorang mati dalam dosis tertentu, bisa membuat sosok lain yang terkena racun jiwa bisa menjadi benar-benar jahat dan hanya punya hasrat untuk membunuh. Seseorang yang sudah terinfeksi racun tersebut tidak bisa lagi menjadi sosok normal karena racun jiwa menyerang jiwa yang tidak bisa ada obatnya, kecuali dengan api khusus. Dan rata-rata makhluk di alam Sakura tidak memiliki ketahanan terhadap api. Jadi mustahil bagi mereka yang sudah terinfeksi oleh racun tersebut. Jaka adalah sosok pertama yang bisa selamat dari racun tersebut. Selain itu, ia juga mampu menciptakan penawarnya. Meskipun penawarnya ini hanya bisa digunakan oleh Jaka saat ini. Meskipun dampak ledakan telah merubuhkan banyak tempat tinggal, tapi dampak dari api ledakannya tidak keluar dari tempat pelatihan yang begitu besar. Sasaki Kojuro merupakan seorang ronin yang memiliki bakat unik yang hanya sedikit sekali orang yang memilikinya. Bakat itu disebut sebagai Shogun keempat, darah emas. Ia beserta kekasihnya, Sakura Aiko Tomura, sama-sama memiliki darah emas. Hanya saja Sasaki memberikan darah emasnya kepada Sakura. Sebuah keajaiban di mana darah emas bisa cocok di darah Sakura, maka jadilah ia langsung bisa menggunakan bakat Shogun keempat. Jika saja Sakura tidak bisa menanggung darah emas Sasaki, maka ia akan langsung mati. Sasaki memberikan darah emasnya untuk menyelamatkan Sakura yang sudah terinfeksi racun jiwa dan hampir berubah menjadi monster. Darah emas Sasaki yang masuk ke dalam tubuh Sakura berhasil mengeluarkan racun jiwa dari dalam dirinya. Meskipun tidak sepenuhnya, setidaknya itu telah menyelamatkannya. Racun jiwa masih bisa dikendalikan jika yang terinfeksi cukup kuat dan jumlah racunnya cukup sedikit. Aiko diketahui terinfeksi cukup parah, dan sebab itulah Sasaki memberikan darah emasnya. Darah emas Sasaki memiliki elemen api yang kuat, sangat panas dan mampu melelehkan apa saja. Sasaki memiliki tubuh yang istimewa, jadi darah emas sama sekali tidak berpengaruh padanya. Beruntung, Aiko juga memiliki tubuh yang kuat, yang mampu menahan darah emas tersebut. Genggam tanganku dengan erat. Kojuro, apakah kita akan baik-baik saja? Tenanglah Sakura, aku Sasaki Kojuro tidak akan membiarkan siapapun mengusik kotaku ini. Sasaki Kojuro sangat percaya diri karena bakat Shogun keempat yang ia miliki. Banyak teknik yang ia kuasai,
Salah satunya teknik unik yang bernama teknik emas, perisai abadi. Teknik ini akan membuat sebuah perisai perlindungan yang bentuknya dapat diatur sesuka penggunanya dengan menggunakan aura emas yang keluar dari tubuh si pemilik bakat Shogun keempat. Perisai abadi ini benar-benar tidak bisa dihancurkan begitu saja. Mereka menyatukan kekuatan dan membuat perisai abadi dalam skala yang besar. Seluruh area pelatihan itu benar-benar luas. Ada satu bangunan inti yang sudah seperempat hancur, bangunan-bangunan lain di sekelilingnya, dan juga lapangan yang sangat luas di halaman belakang. Mereka membuat perisai abadi dari aura emas mereka yang menutup seluruh wilayah itu dan mencegah ledakan besar yang terjadi di sana. Ledakan ini diakibatkan dari racun jiwa buatan Mitsuhide yang ternyata dirancang yang bisa meledak. Sebelumnya, Sasaki beserta para samurai pelindung kota melawan seorang anak remaja yang ternyata memiliki kekuatan monster yang mengerikan. Mereka melawannya di labirin bawah tanah di area pelatihan yang telah disusupkan oleh Mitsuhide. Posisi Sasaki terpojokkan, maka ia dan Sakura meledakkan labirin itu hingga berlubang bagian atasnya yang merupakan bangunan gedung besar di pusat pelatihan tersebut. Sialnya, dinding-dinding labirin itu ternyata dipenuhi oleh racun jiwa, sehingga mereka reaktif dan meledak serta menyebarkan racun yang sangat mematikan itu. Sasaki dan Sakura mengorbankan diri mereka untuk melindungi kota samurai dari dampak ledakan itu sebisa mereka. Perisai abadi itu berbentuk kubah yang menutupi seluruh area pelatihan hingga ketika ledakan besar terjadi. Api ledakannya tidak sebesar luas yang dapat memberikan dampak kerusakan yang jauh lebih parah. Bukan apinya yang dikhawatirkan, tetapi kabut racun itulah yang sangat mengkhawatirkan. Hanya saja, perisai abadi tidak bisa menahan guncangan yang terjadi. Alhasil, rumah dan bangunan yang ada di sekeliling komplek rumah area pelatihan itu hancur karena rangka bangunannya tidak bisa menahan guncangan yang begitu dahsyat. Kubah emas itu begitu besar, dari kejauhan bisa terlihat dengan jelas, dan ledakan itu disaksikan langsung oleh Shogun di kota Toyotomi bernama Hideyoshi. Sensei, ledakan itu, kata Shogun Hideyoshi kepada junjungannya yang juga merupakan guru Sasaki, Master Mifune. Itu berada di kota Saburai, gedung pelatihan dojo Sasaki Kojuro. apa yang harus kita lakukan, Sensei? Aku khawatir Mitsuhide kembali berulah. Tidak perlu panik, Hideyoshi-sama. Sasaki Kojuro bisa mengatasinya sendiri. Mitsuhide bukanlah ancaman baginya. Syukurlah jika begitu. Aku percaya denganmu, Sensei. Untuk jaga-jaga, Hideyoshi perintahkan para samurai pilihan untuk memeriksa tempat pelatihan itu dan memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, insiden ini di luar prediksi mereka. Tempat pelatihan itu meledak begitu besar. Kubah emas itu bersinar begitu terang, menghalau kabut beracun yang menyebar. Sasaki dan Sakura terjebak di dalamnya. Suasana saat itu bersalju, yang menyebabkan langit tidak bersinar merah seperti biasa. Namun, saat itu telah terjadi terang benderang karena kubah emas itu yang menerangi kota Saburai, sekaligus melindungi kota. Seorang anak remaja yang punya darah hitam atau darah racun jiwa yang Sasaki lawan di dalam labirin itu telah kabur saat ledakan akan terjadi. Mereka tidak bisa mengejar anak itu karena ledakan dahsyat telah menghambat mereka dan membuat mereka semua kehilangan jejak anak tersebut. Getaran dari ledakan itu akhirnya berhenti. Para samurai yang tadinya bersama Sasaki akhirnya berhasil selamat dari ledakan dan penyebaran racun karena teknik melayang mereka. Sebuah teknik dari para penduduk Pulau Winter, kota Saburai, yang memiliki gen khusus yang disebut gen Winter atau klan samurai khusus di alam Sakura. Teknik melayang ini membuat penggunanya bisa terbang dengan bantuan angin yang dapat mereka keluarkan saat menggunakan teknik ini. Angin yang dihasilkan itu cukup kuat untuk menerbangkan tubuh mereka ke udara. Karena itu jugalah mereka selamat dari ledakan dan bisa kabur tepat waktu. Kita harus segera mencari Sasaki dan Sakura. Ucap salah satu samurai. Tidak,
Kabut beracun itu masih mengepul tinggi. Kita tidak boleh menghirup asap dari ledakan racun jiwa, atau kita akan mati dan berubah menjadi monster. Tapi, jika kita tidak segera ke sana dan memberikan pertolongan, mereka mungkin tidak bisa diselamatkan. Percaya kepada mereka. Kita tidak bisa pergi ke sana saat ini. Masih sangat berbahaya. Apa kita hanya menunggu di sini saja? Sebaiknya kita lapor kepada Hideyoshi sama dan menunggu perintahnya. Dengan berat hati, mereka harus pergi meninggalkan Sasaki yang terjebak di tengah-tengah reruntuhan pusat pelatihan yang kini sudah tidak ada lagi bangunannya karena sudah luluh lantak dengan tanah. Sasaki dan Sakura terkapar di tanah sambil tetap menggenggam tangan satu sama lain. Meskipun mereka sama-sama memiliki tubuh yang kuat terhadap racun jiwa, tapi karena begitu banyaknya racun jiwa yang mereka serap, mereka akhirnya tidak selamat. Kematian Sasaki dan Sakura membuat kota Saburai tidak lagi aman untuk ditinggali. Kasus hilangnya para penduduk dan samurai di kota Saburai menjadi lebih sering. Dahulu, kota itu adalah salah satu kota yang melahirkan para bakat dan samurai hebat. Saat itu menjadi tempat eksperimen bagi Mitsuhide. Makhluk mengerikan semakin banyak tercipta dan perlahan kota itu hilang dan kini menjadi hutan lebat yang disebut sebagai hutan iblis. Ternyata orang ini tidak sederhana itu. Bahkan Hideyoshi sama sangat menghormatinya dan memanggilnya dengan sebutan sensei. Tidak hanya guru bagi Kenji dan Otomo, ternyata masa lalunya sangat misterius, Batin Hito. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Mifun memiliki masa lalu yang seperti itu. Sasaki Kojuro ternyata adalah murid Anda selain Kenji Sang dan Otomo sama. Ucap ayah. itu hanyalah masa lalu yang seharusnya aku tidak ingin lagi terlibat dalam urusan di alam ini. Tapi kemungkinan Raja Iblis tidak bisa diabaikan. Aku percaya kepada rekan-rekanmu pasti bisa melewatinya. Takeru dan Mataji juga bersama mereka. Kedua bocah itu memang tidak sekuat kelihatannya, tapi mereka adalah cucu Amaterasu. Kemampuan mereka akan bangkit saat mereka dalam situasi yang berbahaya. Jelas Mifun. Apa? Cucu Dewa Amaterasu? Hito tidak bisa menutupi keterkejutannya. Sementara itu, rombongan Tori telah tiba di pintu masuk hutan iblis. Disinilah kami tiba saat itu dan dikejar-kejar oleh makhluk raksasa yang hampir saja membunuh kami, Ucap Mataji. Kalian sungguh benar-benar masuk lewat sini? Tanya Hiruzen. Ya, itu benar. Bukankah ini jalannya? Karena tidak ada jalan lain selain ini, bukan? Mereka ini benar-benar polos atau bodoh. Memang benar, ini jalan utama masuk ke hutan. Tapi siapa yang mau terang-terangan masuk ke hutan iblis kecuali mereka mau mati? Batin Hiruzen. Ada jalan yang lebih aman. Semuanya ikut aku, Pinta Hiruzen. Hiruzen menuju ke sisi kiri hutan. Ada tebing yang menjulang tinggi. Di antara tebing-tebing itu ditumbuhi semak belukar yang mengering, dan ada semak yang baru tumbuh menggantikan semak yang kering dan mati. Hiruzen menyentuh setiap tebing yang ditumbuhi semak-semak tersebut. Ia meraba-raba dan memukulnya dengan kunai, pisau kecil khas ninja. Hiruzen beralih ke tempat lain dan seterusnya seperti itu. Apa yang dilakukan kakek itu, Des? Entahlah, Dul. Mungkin ia mencari semacam pintu atau apalah itu. Aku rasa juga begitu. Tapi ada yang aneh dengan semak belukar ini. Aku merasa ada semacam reaksi spiritual di setiap akar-akarnya. Jangan lengah, sesuatu bisa saja terjadi, Ucap Jaka. Di antara semuanya, Jaka yang paling peka terhadap pergerakan spiritual. Karena dirinya, hidupnya didedikasikan untuk jalan spiritual. Jadi, batinnya jauh lebih peka daripada orang kebanyakan. Apa yang sebenarnya kau cari? Tanya Mataji penasaran. Mataji, jangan mengganggunya. Perhatikan saja dan jangan banyak bicara, Cegah Takeru.
tidak apa-apa. Aku mencari jalan alternatif yang lebih aman untuk memasuki hutan ini. Karena aku pernah memasukinya dahulu. Jelas Hiruzen. Wah, hebat. Jika begitu, kita tidak perlu dikejar-kejar binatang aneh seperti waktu itu, Takeru. Oh, kita dikejar-kejar itu saat itu juga karena ulahmu. Bukankah kau setuju juga? Kenapa menyalahkan aku lagi? Dan lagi-lagi aku yang disalahkan. Wah. Hiruzen kemudian berhenti saat ia memukulkan kunenya dan terdengar seperti suara pantulan. Yang mana itu adalah lokasi yang ia cari. Jalan rahasia yang telah tertutup oleh akar-akar kering dan juga tumbuhan baru. Hiruzen memegang Mega Shuriken-nya dengan kecepatan yang tinggi, berputar layaknya gangsing. Seketika, akar-akar itu berguguran dan terlihat jelas lubang menganga lebar. Ada gua yang cukup besar di sana, dan itulah jalan rahasia yang Hiruzen maksud. Gua ini adalah jalan alternatif menuju Istana Oda tanpa perlu melewati hutan iblis. Aku tidak menjamin aman, tapi karena saat itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, berubah tidaknya jalan rahasia ini aku sama sekali tidak tahu. Tapi daripada memasuki langsung ke pintu hutan yang jelas-jelas terlihat bahayanya, jalan ini adalah satu-satunya pilihan yang terbaik, tutur Hiruzen. Aku sependapat dengan Anda, Tuan Hiruzen, balas Tori. Kami juga sependapat. Yang lainnya juga tidak keberatan. Kemudian semuanya memasuki gua tersebut. Namun saat beberapa langkah, suatu keanehan terjadi yang tidak disadari oleh mereka kecuali Jaka. Terdengar suara gesekan yang hampir tidak bisa didengar, namun sangat bisa disadari oleh Jaka. Semuanya, hati-hati, ada yang tidak beres. Ada apa, Mas Jaka? Desta mulai celingukan di sekitarnya. Di dalam gua yang lembab dan minim pencahayaan itu membuat indera mereka tumpul. Wah! Teriak Mataji yang tiba-tiba diseret oleh sesuatu. Takeru bergerak dengan cepat. Zen batunya memotong akar-akar yang melilit kaki Mataji. Sial, menyerang tiba-tiba. Saat Mataji mencabut pedang Bakuhatsu, seketika di dalam gua menjadi terang. Ledakan kecil yang tercipta dari pedang tersebut membuat seisi gua menjadi terlihat jelas. Mataji membawa Bakuhatsu saat ia menerimanya dari Bansai. Kini mereka semuanya bisa melihat bahwa di dalam gua itu di setiap dindingnya dipenuhi oleh akar-akar misterius yang bergerak seperti ular. Ih, apa itu ular? Wah! Desta langsung loncat menyingkir dari dinding gua. Ini hanya akar, nak. Lagian, kenapa kau takut ular? Adiwangsa berkata, Ini bukan akar biasa, dan sepertinya lebih buruk dari siluman ular. Sahut Babasil. Ah, kenapa tiba-tiba kalian bicara? Setiap kalian mulai bicara, pasti akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Lebih buruk dari ular. Wah, buang jauh-jauh pikiran bangsat ini. Babasil, hentikan bicaramu soal ular. Desta bukan takut kepada ular. Mungkin dia geli atau semacamnya. Tuan Hiruzen, apakah Anda tahu soal ini? Tanya Tori. Tidak, aku sama sekali tidak tahu ada tumbuhan hidup seperti ini. Sepertinya ini berbahaya. Semuanya berhati-hatilah, tegas Hiruzen. Akar-akar aneh itu memang mulai menyerang, tapi tidak menjadi masalah untuk mereka. Yang jelas cukup merepotkan dan membuang banyak waktu. Semuanya bertindak sesuai kemampuan mereka masing-masing. Akar-akar aneh itu mulai terpotong, terbakar, tercabik dan hancur sebagainya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ada tikungan, jalan lurus seperti tidak ada jalan karena dipadati akar, atau memang itu dinding yang memang dipenuhi oleh akar. Hanya ada satu jalan, yaitu berbelok ke arah kiri. Mereka tetap mengikuti alur jalannya, tapi Hiruzen berdiri tegak di tikungan dan memperhatikan akar-akar di hadapannya.
Ada apa Tuan Hiruzen? Tidak. Aku hanya merasakan dulu tidak ada tikungan seperti ini. Karena gua yang aku masuki dulu memang tidak ada tikungan. Gua yang memiliki jalur yang lurus tanpa ada tikungan sekalipun. Hiruzen mulai curiga. Mungkin saja karena sudah lewat bertahun-tahun, jadi struktur gua mengalami perubahan. Siapa yang tahu? Sahut Desta. Ya, itu benar. Mungkin aku terlalu khawatir. Hiruzen berusaha yakin. Mereka tetap mengambil rute yang tersedia, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Namun nyatanya, tidak hanya sekali dua kali mereka mendapati tikungan. Setidaknya sudah 4-5 kali itu terjadi, dan juga mendapatkan serangan akar-akar yang tidak kunjung habisnya. Ada yang aneh dengan gua ini. Tempat ini tidak seperti gua pada umumnya. Kita seperti digiring untuk menuju ke suatu tempat. Jelas Jaka. Aku sependapat denganmu Jaka. Lihat saja akar-akar aneh itu. Saat kita terus berjalan, mereka sama sekali tidak menyerang. Tapi saat kita berhenti dan mengambil jalan lainnya, mereka menyerang habis-habisan. Balas Tori. Kita sudah masuk terlalu jauh. Percuma untuk kembali. Kita ikuti saja arah jalan ini. Mungkin perlu melawan akar-akar itu. Kita harus menghemat energi. Apa yang ada di ujung gua ini kita hadapi bersama. Sahut Desta. Mereka setuju dan apa yang dipaparkan oleh Desta. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung pergi mengikuti alur gua. Hingga sampailah di ujung gua dan membuat semuanya terkejut dan keheranan. Di balik gua bukanlah istana seperti yang Hiruzen katakan, tetapi hutan yang lembab dan gelap. Jalan gua yang baru mereka lewati juga seketika hilang tertutup akar-akar aneh tersebut. Di mana? Di mana kita sekarang ini? Tanya Desta. Aku sungguh tidak tahu ada di mana kita saat ini. Ini benar-benar berbeda dengan lokasi yang pernah aku masuki puluhan tahun silam. Terang Hiruzen. Takeru, ini... Ya, aku ingat. Kita pernah memasuki tempat ini. Kalian tahu di mana ini? Tanya Desta. Ya, saat kami memasuki hutan. Ini adalah bagian dalam hutan. Tempat yang semula kami pikir paling aman. Tapi sebetulnya tempat ini adalah... Lari! Ucap Matachi yang lebih dulu mengambil ancang-ancang. Oh, jadi inikah sarang hewan iblis? Kata Tori. Pak Basil, Raja Diwangsa, apa kalian bisa... Kenapa kau bertanya, nak? Ini hanyalah hewan iblis. Sahut Adiwangsa. Hewan iblis yang memiliki 5 kali lipat lebih besar dari Adiwangsa itu mendekat. Sosok itu seperti harimau, wajah kera, kaki kuda, dan memiliki ekor ular hijau. Adiwangsa terpental dengan mudahnya. Ia terlalu meremehkan hewan iblis. Mbah Basil kemudian menyusul. Dengan segenap kemampuannya, Mbah Basil berhasil menahan pergerakan hewan aneh itu. Adiwangsa melompat dan menghantam punggung hewan tersebut. Setidaknya serangan Adiwangsa menggunakan lebih dari 50% kekuatannya. Namun, hewan itu sama sekali tidak bergeming. Ekor hewan itu mulai menyerang. Adiwangsa dengan gesit menghindarinya dan membantu Mbah Basil menahan pergerakan hewan aneh tersebut. Jangan menahan diri, Adiwangsa. Ada yang aneh dengan hewan ini. Apakah kau baik-baik saja? Ya, aku sedikit lengah, Basil. Tenang saja, aku baik-baik saja. Matachi yang sudah lebih dulu berlari menghentikan langkahnya. Ia cukup tertegun melihat dua sosok itu mampu menahan monster yang mengerikan. Ini bukan saatnya untuk main-main. Lihat Tingsun Ajiku, Komara Geni. Api Komara berkobar dengan dahsyat. Pertunjukan baru akan dimulai. Kedua leluhur itu menahan pergerakan hewan iblis yang jauh lebih besar dari mereka. Mungkin di Nusantara, kedua singa kuat itu tiada tanding.
Tapi menghadapi hewan iblis tentu saja sudah berada di level yang jauh berbeda. Desta tidak menunggu hingga kedua pengawalnya itu tumbang. Ia juga langsung bertindak dan mengerahkan kemampuan andalannya. Wah, tolong menyingkir! Desta langsung melesat menuju ke arah hewan iblis tersebut. Adiwangsa, aku tahu Basil. Mereka serentak sama-sama menghindar dan sesaat kemudian Desta langsung menerjang. Iya! Hewan iblis itu terpental terkena pukulan telak Desta. Oh, apa-apaan itu? Bagaimana bisa ia mengeluarkan kekuatan sedahsyat itu? Batin Hiruzen, Takeru dan Matachi juga cukup terkejut. Hewan iblis sebesar itu terpental hanya dengan satu serangan. Wah, orang itu sangat kuat, Takeru. Jika dibandingkan denganmu, apa kau bisa menerbangkan hewan semengerikan itu? Tanya Matachi. Tidak perlu bertanya yang tidak-tidak. Ia memang kuat, tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukannya, balas Takeru. Oh, lalu kenapa waktu itu kau kabur? Seharusnya kau terbangkan saja dengan pukulanmu itu. Jadi kita tidak perlu lari mati-matian. Risik, diamlah kau. Hewan iblis itu sama sekali tidak terbakar sepenuhnya. Hanya ujung kepalanya saja yang di tempat di mana Desta melancarkan serangannya. Makhluk itu kemudian bangkit, lalu berbalik arah menghindari rombongan Desta. Bagus sekali. Makhluk itu sangat merepotkan jika kita melawannya. Syukurlah ia melarikan diri. Sepertinya ia takut dengannya, Ucap Hiruzen. Takeru dan Matachi tersenyum, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan perkataan Hiruzen. Akan tetapi, Tori dan Jaka terlihat murung. Mereka justru terlihat heran melihat hal tersebut. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Hiruzen. Tuan Hiruzen, maaf telah mengabaikanmu. Sejujurnya kami sangat terkejut, balas Tori. Benar, aku juga terkejut. Dia benar-benar kuat, bisa memaksa hewan iblis itu mundur. Hiruzen menambahkan. Maksudnya itu, kami terkejut karena hewan itu tidak terbakar habis. Api Komara adalah salah satu api terkuat. Tidak ada yang bisa lolos dari ganasnya api Komara. Sepertinya ada yang aneh dengan hewan iblis itu, papar Jaka. Hiruzen tercekat. Dia langsung diam 1000 bahasa. Adiwangsa dan Subasil menghampiri Desta yang sedang bengong. Apa kau baik-baik saja, nak? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Mbah. Hanya saja aku cukup terkejut. Makhluk itu benar-benar sangat kuat. Apimu juga sangat kuat dan berbahaya, nak. Bisa dihitung jari makhluk yang bisa menahan apimu itu. Aku rasa tempat ini memang ada yang aneh. Yang Adiwangsa benar. Setidaknya aku mengerahkan 70% kekuatanku barusan. Tapi makhluk itu sepertinya tidak mengalami luka yang berarti. Tempat ini sangat berbahaya. Kita harus hati-hati. Babasil benar. Lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini. Sahut Tori menghampiri mereka. Maaf semuanya, tapi aku rasa hanya tempat ini yang cukup tenang. Karena tempat ini adalah wilayah makhluk tadi. Jika kita keluar dari sini, jelas akan ada makhluk lain yang akan menyerang. Jelas Matachi yang cukup tahu dengan kondisi hutan tersebut. Kita tidak perlu melalui daratan. Kita akan naik. Jaka menunjukkan ke atas. Maksudnya? Naik gimana? Memanjat? Tanpa banyak bicara, Jaka langsung memanggil Uta. Naga besar hitam bersayap telah muncul. Semuanya, naiklah. Kita akan lewat jalur udara. Aku rasa ini yang paling aman. Hiruzen dan lainnya tersenyum. Ternyata masih ada ide yang lebih berguna. Uta langsung terbang ke atas. Karena area sekitar tidak begitu luas,
Uta hanya bisa perlahan untuk naik ke atas. Tuan, ada sesuatu yang mengikat kakiku. Ucap Uta dalam kesadaran spiritualnya. Uta terlilit sesuatu kakinya dan menghambat laju terbangnya. Lakukan sesuatu. Pinta Jaka. Serahkan padaku. Hiruzen menggenggam Mega Shuriken-nya, kemudian melemparnya dan memotong akar-akar aneh yang telah melilit naga hitam Uta. Uta kembali bebas dan melesat naik. Akar-akar aneh itu kembali menyerang, namun Mega Shuriken Hiruzen menghalau semuanya. Akan tetapi, masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Saat Uta sudah melayang di ketinggian sedang, gerombolan hewan terbang seperti lebah besar seorang dewasa bermunculan. Yada, dimengerti tuanku. Pelindung Yada langsung menutupi area sekitar. Para lebah itu tidak bisa mendekat. Mereka terpantul begitu menyentuh pelindung Yada. Meskipun pelindung Yada tidak bisa melindungi di bawah Uta, Mega Shuriken sudah cukup untuk mengatasi akar-akar yang hendak mengganggu. Tuan, karena sempitnya tempat ini membuat pergerakanku melambat dan akan semakin banyak hewan-hewan terbang itu berdatangan. Pertahankan posisimu, Uta. Kami akan urus gangguan lainnya. Baik, Tuan Jaka. Sial, kemampuanku tidak berguna jika di atas ini. Aku takut melemparkan api komara, malah akan membuat kita dalam kesulitan. Ucap Desta. Kau tidak perlu melakukan apa-apa, Dul. Ini hanyalah masalah kecil. Balas Tori. Makhluk seperti lebah itu memang bukan apa-apa jika hanya segitu, Des. Apa kau tidak sadar? Semakin lama mereka semakin banyak. Akan merepotkan jika jumlah mereka akan semakin bertambah banyak lagi. Kalau begitu, sudah saatnya untuk berburu lebah. Maksudmu apa, Des? Pasukan singa terbang, muncullah! Puluhan singa bersayap bermunculan dari buku jiwa, dipimpin oleh Erza, wanita terkuat dari klan Barba. Menunggu perintah Anda, Tuan. Habisi semua makhluk yang berterbangan itu. Lindungi naga hitam ini. Perintah diterima. Menyebar. Erza langsung perintahkan prajurit singa terbang. Lebah raksasa itu mulai berguguran, namun tidak sedikit pun terlihat mengurangi jumlahnya. Sudah banyak yang jatuh berguguran, tapi sepertinya tidak mengurangi jumlah mereka. Justru malah semakin bertambah banyak, Ucap Jaka. Jika mereka ini sama seperti serangga yang ada di tempat kita berasal, aku rasa mereka bergerak karena ada yang menggerakkan mereka. Pimpinan atau ratu lebah yang biasanya melakukannya. Para hewan ini sepertinya tidak takut mati. Sahut Desta. Mereka mungkin memang sejenis lebah. Hanya ukuran mereka saja yang tidak wajar. Sengatan mereka juga sangat mematikan. Beberapa prajurit singa terbang meledak setelah tersengat oleh lebah tersebut. Tori tidak bisa melihat pasukannya gugur lebih banyak lagi. Ia harus bertindak. Tidak lama kemudian, kuda putih keluar dari buku jiwa. Sayapnya membentang. Kuda itu berjalan pelan dengan gagahnya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ditunggu kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah, berbaur tangis jiwa, samurai tanpa suara, di bawah langit luka, pedang terhunus, jiwa terbakar, harapan pun sirna, hancur hati di medan perang. Tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti, langit kelam terselimuti. Iblis tertawa, menekam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu
jatuh dalam cengkeraman maut, mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di bawah bintang-bintang yang mati. Hanya kilatan pedang yang tersisa dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Sekigahara tubuh para pahlawan, dalam diam kita semua hilang. Iblis masih berdiri, tertawa dalam malam, dan hanya bayang-bayang tersisa.